Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyudi dari Program Studi Teknik Komputer Fakultas Vokasi Universitas Bina dengan NIM 1912200042 dan dosen pembimbing saya Bapak Timur Dali Purwanto MKom. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Jaringan Internet of Things pada Smart Lock di Rumah Pintar. Baiklah, kita langsung masuk ke latar belakang. Mengamati dari kehidupan di sekitar masyarakat pada umumnya masih menggunakan cara manual untuk melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya dalam hal mengunci dan membukakan kunci. Kunci merupakan salah satu alat yang dibuat untuk meningkatkan keamanan pada akses keluar masuk rumah. Tetapi kunci sekarang yang manual masih banyak kelemahan. Bahkan ada beberapa kejadian di mana orang dapat membuka pintu dengan menggunakan kunci palsu dan kunci T. Salah satu pengembangan dari Internet of Things adalah smart lock, di mana smart lock di sini dapat menghemat waktu dan tenaga serta merasa aman karena penghuni rumah dapat membuka atau menutup pintu secara jarak jauh serta bisa memberikan solusi dalam penguncian konvensional. Batasan dalam penelitian ini, pengguna harus memiliki jaringan koneksi internet dalam smartphone. Perangkat microcontroller yang sering digunakan dalam membuat sistem IoT ialah Node MCU ESP8266, di mana perangkat ini bisa digunakan sebagai jembatan antara internet dengan jaringan lokal. Dari latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan jaringan internet dalam sebuah sistem IoT pada smart lock di rumah pintar dengan menggunakan Node MCU 8266 dan Android. Dan yang kedua, bagaimana jaringan IoT agar terhubung ke suatu jaringan wireless agar dapat dikonfigurasikan dalam sebuah IP address yang telah disiapkan serta bisa dikontrol menggunakan aplikasi Android. Batasan masalah. Yang pertama, hanya membahas jaringan dan IP address apa saja yang terdapat di sebuah sistem perancangan smart lock. Dan yang kedua, menggunakan microcontroller ESP8266 dan Android sebagai pengontrolan yang terhubung ke jaringan wireless. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan sebuah jaringan yang terdapat dalam perancangan sistem IoT dengan menggunakan kabel dalam sebuah Wi-Fi yang didukung dengan sebuah microcontroller untuk memperluas dari konektivitas internet yang tersambung secara tanpa putus sehingga bisa diolah sesuai kebutuhan. Manfaat penelitian yang pertama, smart lock ini diharapkan mampu menciptakan akses keamanan rumah yang efektif serta efisien dengan memanfaatkan Internet of Things. Dan yang kedua, smart lock ini diharapkan dapat mengurangi kejahatan khususnya pencurian barang berharga yang ada di rumah. Di sini saya juga menggunakan alat-alat dan bahan, di mana yang pertama adalah ESP8266 yang berfungsi sebagai mengolah data input sensor ataupun output solenoid door lock, di mana berfungsi sebagai penghubung Wi-Fi ke internet. Dan yang kedua ada drive relay yang berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik. Yang ketiga ada solenoid door lock yang berfungsi sebagai lock dan unlock untuk kunci. Keempat, ada adaptor sebagai pengubah tegangan listrik sesuai yang dibutuhkan rangkaian. Dan yang terakhir ada papan breadboard, di mana papan breadboard ini berfungsi untuk merangkai suatu rancangan. Flowchart. Yang pertama, ada start, pilih Android untuk mengontrol dan pastikan Android telah terkoneksi dengan internet. Jika Android sudah terkoneksi dengan internet, maka bisa digunakan untuk mengontrol pintu rumah dengan menekan tombol. Jika tombol ditekan dan menunjukkan kondisi buka, maka solenoid akan membuka kunci pintu. Jika tombol ditekan dan menunjukkan kondisi tutup, maka solenoid akan menutup kunci pintu. Dan topologi jaringan yang dikembangkan. Topologi jaringan yang digunakan ialah topologi hybrid, yang dimana ia bersifat fleksibel dan efisien dan dapat diterapkan pada lingkungan jaringan yang berbeda serta penyesuaian cara jaringan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini, smartphone bertindak untuk mengendalikan perangkat IoT yang terhubung melalui jaringan Wi-Fi dalam Node MCU ESP8266. Node MCU ESP8266 ini berfungsi
sebagai akses jembatan penghubung internet, di mana telah dikonfigurasi untuk bertugas memanggil IP address yang telah dibuat, dan juga untuk melakukan registrasi jaringan ke dalam Android untuk mampu mengontrol pintu yang telah terkonfigurasi. Diagram sistem. Input dari sistem pengunci pintu ini ialah berupa smartphone, Android, dan solenoid. Smartphone Android yang berfungsi sebagai remote untuk membuka kunci dan mengunci pintu, sedangkan solenoid yang berfungsi sebagai pendeteksi gerakan pintu yang difungsikan sebagai feedback dari pintu ruangan. Proses dari sistem pengunci pintu ini berupa ESP8266 UNO sebagai pusat pengontrolan dan juga berfungsi untuk menghubungkan jaringan internet supaya dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data yang kemudian diproses dan diolah sesuai yang diprogramkan. Sedangkan output dari pengamanan pintu ini adalah berupa gerak dari solenoid door lock yang membuka dan menutup pintu sesuai yang diprogramkan. Ini adalah bagian software yang dimana penjelasan gambar berupa bagian listing pengunci pintu dengan ID Arduino, di mana fungsi include berupa library ESP8266 Wi-Fi client secure, dan universal telegram bot. Untuk memasukkan serta menyertakan file dengan program yang kita buat. Kemudian define di sini digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel input output pada Node MCU. Sedangkan pada SSID dan password berupa kondisi untuk mengatur WiFi router atau WiFi tethering HP untuk bisa menjalankan perintah buka tutup kunci pintu. Dan yang kedua di sini adalah berupa gambar dari untuk pengujian koneksi WiFi, di mana pada sistem ini aplikasi Android akan mengirim data ke IP address melalui internet dengan perantara ESP8266 sebagai penghubung internet melalui WiFi. Kemudian data akan diolah ke drive relay menjadi keluaran yang berupa gerakan lock and unlock. Kemudian Node MCU yang telah terprogram akan mengirim data ke dalam IP address, yang dimana IP address yang didapatkan 192.168.43.234 dan MAC addressnya C8 C9 A3 6B 0F0D untuk diolah dan dikirim ke aplikasi Android melalui internet dengan perantara ESP8266. Ini adalah hasil skema rangkaian dan juga hasil rangkaian yang bisa dilihat pada gambar, di mana di sini saya memasukkan nilai input di D0 dan di D5 pada Node MCU yang terhubung ke IN1 dan IN2 pada relay. Kemudian saya menghubungkan relay, jack DC, serta solenoid secara bersama. Rancangan perangkat keras ini saling berhubungan dengan dan bekerja satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis atau berintegrasi sesuai dengan kebutuhan alat dan mencapai suatu tujuan. Ini adalah bagian pengujian Telegram bot, di mana pengujian Telegram bot ini bertujuan untuk sebagai media komunikasi antara user dengan sistem untuk memastikan bahwa Telegram bot yang dirancang dapat bekerja sesuai perintah. Hal ini guna untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat ramah terhadap pengguna sehingga sistem dapat diterima dan dijalankan. Pada bagian ini ialah dilakukan pengujian sistem, di mana pada gambar fungsi, output, dan hasil uji itu adalah pengujian awal. Pengujian awal ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat bekerja dengan normal atau tidak. Hasil dari pengujian awal ini yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai dengan fungsionalnya dan dapat dilihat dari hasil pengujian sudah tidak ada kesalahan dalam perintah. Sedangkan dalam percobaan keseluruhan sistem, di sini saya melakukan uji coba sebanyak 10 kali dengan perintah on off, dengan perintah on dan off, yang dimana didapatkan rata-rata waktu untuk lock 2,61 detik dan unlock 5,67 detik. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu prototipe sistem pengunci pintu menerapkan sebuah jaringan kabel dalam sebuah WiFi yang didukung dengan sebuah microcontroller untuk memperluas dari konektivitas internet yang tersambung secara tanpa putus.
sehingga bisa diolah sesuai kebutuhan dan dibuat dengan memanfaatkan aplikasi Android sebagai remote dan Telegram sebagai feedback yang memberikan indikator. Pada aplikasi Android, sistem dapat melakukan lock and unlock pintu jika perangkat sistem terhubung ke internet yang terhubung dengan jaringan yang sama. Prototipe sistem pengunci pintu ini diimplementasikan pada pintu yang telah terpasang solenoid door lock. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, rata-rata waktu diperlukan untuk lock itu 2,61 detik dan unlock 5,67 detik. Waktu delay tergantung pada kondisi jaringan yang terhubung dengan sistem. Baiklah, itu saja presentasi seminar hasil tugas akhir saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.